Tidak semua perjalanan akademik lahir dari kota besar atau ruang-ruang elit pendidikan. Sebagian justru tumbuh dari desa, dari keteladanan, dari keluarga, dari nilai yang hidup dan diwariskan secara diam-diam namun konsisten. Profesor Dr. Kade Arya Primadewi PF SAG MPD lahir di Singaraja pada 8 Juni 1981. Namun akar kehidupannya bersemi di Desa Culik Karangasem, sebuah ruang sosial yang menjadikan agama, adat, dan etika sebagai pondasi hidup bersama. Disinilah nilai Hindu tidak diajarkan sebagai wacana, tetapi dihidupi sebagai laku keseharian dalam tutur kata, dalam sikap, dan dalam tanggung jawab sosial. Salah satu figur sentral dalam pembentukan karakter beliau adalah sang kakek. Dari sosok Mangkuharto, beliau belajar bahwa spiritualitas bukan tentang simbol, tetapi tentang pengabdian tanpa pamrih, keseimbangan, dan keberanian hidup sederhana namun bermakna. Nilai ini diperkuat oleh ayah beliau, Inyoman Ngadeg, yang menanamkan etos pendidikan, kedisiplinan, cara berpikir, dan tanggung jawab intelektual. Sementara ibunya, Anak Agung Puja Astiti, membentuk kepekaan sosial, ketekunan, dan keteguhan karakter sebagai perempuan Hindu Bali. Beliau dibesarkan bersama dua saudara laki-laki yang bernama Putu Eka Dharmayoga dan Komang Dian Adi Purwadi. Perjalanan pendidikan formal beliau dimulai di Sekolah Dasar Saraswati Amlapura, dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Amlapura, dan dilanjutkan di SMU Negeri 2 Amlapura lulus tahun 1998. Pada tahun 2000, beliau melanjutkan studi strata 1 di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar dan menyelesaikannya pada April 2004. Sejak Januari 2005, beliau mengabdikan diri sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar yang kemudian bertransformasi menjadi institut. Kesadaran akan pentingnya pondasi pedagogi mendorong beliau melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Ganesha dan di Universitas Pendidikan Indonesia untuk mengambil jenjang S3 dengan fokus pada pendidikan nilai, pendidikan karakter, serta integrasi nilai agama dan budaya dalam pembelajaran. Secara internasional, jejaring akademik yang dibangun membuka ruang pertukaran gagasan, diskusi ilmiah, serta refleksi komparatif praktik pendidikan nilai lintas budaya. Bagi beliau, pengabdian adalah konsekuensi etik dari pengetahuan bahwa ilmu harus kembali kepada masyarakat sebagai sebuah manfaat nyata. Selain aktif sebagai peneliti dan penulis, beliau dipercaya memegang berbagai peran strategis di tingkat nasional maupun lokal. Beliau berperan sebagai instruktur nasional moderasi beragama, asesor, dan menjadi bagian dari tim pengembang kurikulum pendidikan agama Hindu Kementerian Pendidikan. Beliau juga kerap menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan profesionalisme guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi maupun organisasi-organisasi profesi dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dalam kepemimpinan organisasi, beliau dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Dosen dan Pendidik Karakter Wilayah Bali dan Wakil Ketua Himpunan Dosen PGSD Indonesia Wilayah 4. Beliau juga aktif sebagai anggota Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Asosiasi Dosen dan Pendidik Sosiologi Indonesia, dan pengurus pengelola Jurnal Hindu Indonesia. Komitmen terhadap kebangsaan dan harmoni diwujudkan melalui peran beliau sebagai tim penjamin mutu moderasi beragama dan pembina organisasi Pandu Nusa Nasional. Beliau juga mengemban amanah sebagai ketua tim penggerak PKK, Bunda Literasi, dan Bunda PAUD di Kecamatan Denpasar Utara, kemudian melanjutkan pengabdiannya di Kecamatan Denpasar Barat. Seluruh peran ini dijalani dengan satu keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, melainkan keberanian untuk hadir, melayani, dan menjaga nilai dalam ruang-ruang publik.
Sebagai istri dari Iwayan Yuswara SSTP dan ibu dari Iwayan Gede Danwarta serta Imade Raditya Dananjaya, beliau menempatkan keluarga sebagai ruang paling jujur untuk menguji nilai-nilai yang diajarkan. Dengan dukungan orang tua, dengan dukungan mertua Iwayan Tenten dan Nimade Sukerti, serta seluruh keluarga besar, perjalanan akademik ini bertumbuh dalam jejaring nilai, cinta, dan tanggung jawab sosial. Di tangan beliau, pendidikan nilai Hindu tidak berhenti sebagai disiplin ilmu. Ia menjadi jalan etik, strategi kebudayaan, dan harapan peradaban. Karena pada akhirnya, ilmu yang paling tinggi bukan yang paling jauh dari nilai, melainkan yang menjaga manusia tetap manusia.